Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yarbun, kembali lagi di channel Kujin Kamre Official. Jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku textbox IPS Topik 2024, yaitu di bab 39. Di bab 39 ini pembahasannya adalah tentang gemsok kakung. Kata gemsok itu artinya adalah logam. Kata kakung itu artinya adalah pengolahan atau pemrosesan. Jadi kalau ada gemsok kakung itu artinya adalah pengolahan logam atau pemrosesan logam. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini ada percakapan antara perempuan dan laki-laki ya Yarbun. Yang perempuan ini berkata, "오늘은 무슨 일을 해요?" Jadi 오늘 itu hari ini. Hari ini melakukan pekerjaan apa? Maksudnya itu hari ini kamu akan melakukan pekerjaan apa? 반장님이 용접 작업을 하라고 했어요. Jadi kalau ada kata 작업하다 itu artinya adalah bekerja ya Bunda. Ini adalah kata kerja. Jadi di bab 39 ini kalau ada kata kerja, belakangnya itu ada kata raku hata atau raku heo. Itu artinya adalah menyuruh untuk, seperti ini ya, menyuruh untuk. Jadi kita artikan 반장님이 용접 작업을 하라고 했어요. 반장님 ya, kita sebut aja mandor itu aja ya. Pak Mandor raku 했어요. Menyuruh untuk 작업하다 bekerja, mengelas, seperti itu. Terus munbab tata bahasa yang akan kita pelajari di bab 39 ini adalah bentuknya kata kerja, belakangnya ada kata raku hata, itu artinya adalah menyuruh untuk. Jadi kalau ada kata kerja, belakangnya ada kata raku hata, itu artinya adalah menyuruh untuk. Lalu tata bahasa selanjutnya itu kalau ada kata kerja, belakangnya ada kata 기전에, itu artinya adalah sebelum. Misalnya sebelum tidur, 자기 전에, sebelum makan, 먹기 전에, sebelum pergi, 가기 전에, sebelum datang, 오기 전에, dan lain-lainnya ya punya. Sebelum membaca, 읽기 전에, dan lain-lain. Terus 어휘, kosakata yang akan kita pelajari itu adalah 작업용 공구 관련 어휘. Jadi kosakata kwalian yang berhubungan dengan kunggu peralatan. Yung itu artinya adalah yang digunakan 작업 untuk bekerja. Jadi kosakata yang berkaitan dengan peralatan yang digunakan untuk bekerja. Terus kosakata selanjutnya itu adalah 절단 및 용접 관련 어휘. Jadi 어휘 kosakata kwalian yang berkaitan dengan 용접 itu mengelas atau pengelasan, 및 dan 절단 itu pekerjaan pemotongan, seperti itu. Lalu munwawa 정보 budaya dan informasinya di bab 39 ini adalah tentang 그라인더 사용 시 주의사항. 주의사항 itu artinya adalah hal yang diperhatikan. Hal yang perlu diperhatikan si pada waktu, sayong penggunaan, 그라인더. 그라인더 itu adalah gerinda, ya gerinda tangan, seperti itu. Lalu ini 학습 목표, tujuan pembelajarannya atau target pembelajarannya di bab 39 ini adalah 공구의 이름과 사용 방법을 말할 수 있다. Kita dituntut untuk bisa berbicara tentang cara, atau kita itu bisa dituntut untuk bisa mengatakan cara 사용, cara penggunaan, dan i름 namanya peralatan, seperti itu. Lalu 절단과 용접 작업에 대해 이야기할 수 있다. Kita dituntut untuk bisa 이야기, bercerita, tentang pekerjaan pengelasan dan pemotongan. Kata 절단 itu pemotongan. Jadi kalau ada kata 절단 hata itu memotong. 용접 itu pengelasan. Kalau ada 용접 hata artinya adalah mengelas. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang 어휘, yang kosakata satu ini ya Rabun. 작업용 공구 관련 어휘. Jadi 어휘 kosakata kwalian yang berkaitan dengan kunggu peralatan yang digunakan untuk bekerja. Jadi kosakata yang berkaitan dengan peralatan yang digunakan untuk bekerja. Oke, yang pertama itu ada kunggu 종류. 종류 itu artinya adalah jenis ya. Kata kunggu itu peralatan, jenis peralatan. Lalu ini ada kunggu 사용법. 법 itu cara, sayung penggunaan, kunggu peralatan. Jadi kunggu sayung 법, cara penggunaan peralatan.
Oke, jenis alat yang pertama itu ada mangci. Mangci itu palu ya, pun. Fungsinya itu untuk apa? Fungsinya itu untuk musel pakta. Kata pakta itu menancapkan, kata mut itu artinya adalah paku. Jadi kata musel pakta menancapkan paku atau memalu gitu ya. Lalu alat yang kedua itu ada jongki drill, itu bor listrik ya. Fungsinya itu untuk apa? Fungsinya untuk kumongel tulta, itu artinya adalah melubangi lubang atau kita artikan mengebor. Alat selanjutnya ada suetop, itu artinya adalah gergaji besi. Fungsinya itu untuk 파이브를 자르다, memotong pipa. Alat selanjutnya ada jul. Jul itu artinya adalah kikir. Fungsinya untuk gemsogel kakta. Kata kakta ini artinya bisa diartikan menyerut ya, menyerut. Kata gemsog itu logam ya, kita artikan itu adalah mengikir logam gitu ya, atau mengasah logam. Sekarang kata cong itu adalah pahat. Fungsinya itu untuk dorel coda. Itu fungsinya adalah coda itu memahat ya, memahat batu ya, dorel coda itu memahat batu. Lalu alat selanjutnya ada rimo. Rimo itu dalam bahasa Inggris itu ada rimmer ya, punya. Rimmer itu adalah alat pemotong putar yang modelnya kayak mata bor seperti ini. Itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk kumongel tatemta. Itu adalah menghaluskan lubang ya, bisa juga diartikan bisa juga digunakan untuk apa, memperbesar ukuran lubang itu ya, rimmer itu ya. Tapi karena itu tulisannya adalah tatemta itu menghaluskan, jadi kumongel tatemta itu menghaluskan lubang. Itu fungsi dari rimmer atau alat pemotong putar yang model seperti kayak mata bor ini. Lalu gemgetki panel. Panel itu ada jarum ya, jarum penarik garis ini. Gemgetki panel fungsinya itu adalah untuk gemel ketak ya, gemel ketak. Kata gem ini bisa diartikan emas ya, punya, tapi ini bukan diartikan emas ini ya. Gemel ketak itu adalah menarik garis seperti ini atau membuat garis seperti ini ya. Lalu baise itu adalah penjepit ya, atau ragum ya. Baise itu penjepit atau ragum. Kalau kalian tahu yang pernah di STM pasti tahu ya kata ini ya, yang ragum ini ya, itu adalah penjepit benda kerja itu ya. Jadi sebelum dikikir biar benda kerjanya itu nggak goyang, jadi dijepit ke ragum ini. Inilah yang dimaksud dengan baise atau penjepit atau ragum. Fungsinya itu adalah mulcerel kucongata. Jadi kucongata ini fungsinya kucongata itu kalau kita artikan memperbaiki kurang cocok ya, bunda. Kita artikan kucongata itu mengkunci ya, ini loh, dikunci atau menjepit ya, mengkunci objek atau mengkunci benda kerja seperti itu, atau menjepit benda kerja. Sekarang kita lanjutkan 관계있는 것을 연결하고 보기와 같이 문장을 쓰세요. Jadi 연결하다 itu sambungkan ya, menyambungkan. Jadi sambungkanlah hal ya. Jadi ini pengganti dari kosakata. Jadi sambungkanlah kosakata yang ada hubungannya ko. Kemudian 보기와 같이 문장을 쓰세요. 쓰다 menulis. Kalau 쓰세요 berarti tulislah kalimat sama seperti dengan contohnya. Oke, contohnya itu seperti ini ya, bun ya. Ini ada, kalau ini adalah gambar gemgetki panel, itu adalah jarum penarik garis tuh ya. Fungsinya itu adalah gemel keta, itu fungsinya adalah untuk menarik garis. Jadi digabungkan sini. Lalu dibuat kalimat menjadi gemgetki panel ro gemel ke oyo. Jadi bukan ke soyo tapi ke oyo ya. Jadi ini berasal dari kata keta seperti ini. Keta kalau dirubah menjadi bentuknya menjadi ke oyo. Artinya adalah menarik garis dengan menggunakan jarum penarik garis. Terus yang nomor satu ini ya, ini ada alat apa ini? Ini alat namanya adalah suetop. Suetop itu adalah gergaji besi. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk 파이퍼를 자르다, itu memotong pipa. Jadi kita masukkan, kita sambungkan ke sini, lalu kita buat kalimatnya jadinya suetop으로 파이퍼를 잘라요, memotong pipa ro dengan menggunakan gergaji besi. Nomor dua, kalau nomor dua ini alat gambar seperti ini itu adalah jul ya. Jul itu kikir. Jadi jul itu untuk apa? Ya, fungsinya itu adalah gemsogel kakta. Kata kakta itu adalah mengasah, bisa diartikan mengasah, bisa diartikan mengupas ya, bisa juga diartikan itu kayak memangkas ya, memangkas logam ya, atau mengikir logam. Jadi ini fungsinya
kikir itu adalah untuk memangkas logam. Jadi dibuat kalimatnya menjadi julro gensoke kakaya. Jadi memangkas logam atau mengikir logam dengan menggunakan kikir. Kata jul itu kikir. Oke, nomor 3 itu kalau ada gambar seperti ini itu adalah palu ya. Palu itu apa? Palu itu mangci. Jadi ini adalah mangci. Jadi fungsinya palu itu adalah untuk ini ya, menancapkan paku atau untuk memalu ya. Jadi kita sambungkan sini, menancapkan paku. Jadi mangciro musel pakayo, menancapkan paku dengan menggunakan palu seperti itu. Nomor 4 itu adalah gambar congki drill. Congki drill itu adalah bor listrik ya. Fungsinya itu jelas untuk membuat lubang. Ini ya. Kumongel tulta itu melubangi lubang atau kita artikan itu membuat lubang atau mengebor ya. Jadi ini digabungkan ke sini. Terus jadikan kalimat jadi congki drill ro kumongel tulaya. Jadi melubangi lubang atau mengebor dengan menggunakan bor listrik. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang munbob ya walaupun yang tata bahasa 1 ini. Jadi tata bahasa yang akan kita pelajari itu adalah bentuknya kata kerja ditambahi kata raku hata di belakangnya atau kata kerja ditambah kata raku heyo di belakangnya. Itu artinya apa? Itu artinya adalah dilampirkan ke kata kerja untuk menyampaikan perintah dari orang lain. Jadi kita simpel aja ya belajarnya. Jadi intinya kalau ada kata kerja ditambah kata raku hata atau raku heyo di belakangnya, itu artinya adalah menyuruh untuk. Ya, seperti ini, menyuruh untuk. Oke, jadi cara merangkainya itu seperti ini ya punya. Jadi kata kerja ini berlaku untuk cuman kata kerja saja ya. Jadi kalau kata kerja yang akhirannya itu adalah konsonan, itu ditambah kata raku hata. Contohnya mokta. Mokta itu huruf terakhirannya adalah konsonan ya, huruf G itu konsonan. Ya, maka ditambah kata moge raku hata. Jadi kalau mokta artinya adalah makan, kalau moge raku hata atau moge raku heyo itu artinya adalah menyuruh untuk makan. Seperti itu. Lalu kata kerja yang akhirannya adalah vokal atau kata kerja yang akhirannya konsonan, tapi konsonannya itu adalah konsonan huruf L ya. Itu ditambah kata raku hata. Jadi nggak perlu ditambah kata imbuhan e ya, nggak perlu ya. Jadi langsung aja ke raku hata. Contohnya peuta, peuta. Itu huruf terakhirnya apa? Huruf terakhirnya adalah huruf u. U itu vokal atau konsonan, U itu adalah vokal, maka peu raku hata. Peuta artinya adalah belajar atau berlatih. Jadi kalau peu raku hata atau peu raku heyo artinya adalah menyuruh untuk berlatih atau menyuruh untuk belajar. Lalu ini mandelta. Mandelta itu huruf terakhirannya konsonan atau vokal. Ini huruf terakhirnya adalah huruf konsonan, tapi konsonannya adalah konsonan huruf L ya. Maka langsung ditambah kata raku hata. Jadi nggak perlu tambahin kata raku hata, nggak perlu ya. Jadi mandelta itu membuat. Kalau mandel raku hata atau mandel raku heyo artinya adalah menyuruh untuk membuat. Seperti itu. Paham ya Yerbun ya? Oke, kita langsung aja ke contohnya. Saya besarkan. Ya, contohnya 니찬한 씨가 자제에 덮개를 덮으라고 했어요. Kita penggal dari sini. 니찬한 씨. Jadi subjeknya itu adalah saudara 니찬한. Saudara 니찬한 ragu hata itu menyuruh untuk. Kalau ragu 했어요 itu adalah telah menyuruh ya. Jadi saudara 니찬한 telah menyuruh untuk menutupi penutup atau menutupi terpal ya pada jaje, bahan baku atau bahan utama atau bahan dasar kata jaje itu. Bawahnya 마두씨가 작업장을 청소하라고 했어요. Ya, jadi kita penggal partikel subjeknya ini ya. 마두씨가. Jadi saudara Madu ragu esoyo itu adalah menyuruh untuk ya, telah menyuruh untuk 청소 atau membersihkan tempat kerja. Bawahnya 반장님이 내일까지 지붕을 다 만들라고 했어요. Jadi 반장님 Pak Mandor itu telah menyuruh untuk membuat semua
produknya sampai besok, seperti itu ya. Jadi Pak Mandor telah menyuruh untuk membuat semua produknya sampai besok, seperti itu ya. Jadi cara merangkainya paham ya Run ya. Jadi kata kerja yang akhirannya itu da, seperti ini ya, itu terus da-nya dibuang, nggak perlu dirubah ke dalam bentuk yo, nggak perlu ya. Jadi kata kerja yang akhirnya da terus da-nya dibuang ditambah kata raku hata, seperti itu ya, atau raku hata. Cara merangkainya seperti itu. Jadi tidak perlu dirubah ke dalam bentuk yo. Oke, lalu ini ketika menyampaikan instruksi untuk berhenti melakukan sesuatu itu memakai kata jimal raku heo. Jadi kalau raku hata itu menyuruh untuk, tapi kalau jimal raku heo atau jimal raku hata ini artinya adalah menyuruh untuk jangan ya. Jadi menyuruh untuk jangan melakukan apa gitu ya. Paham ya ya punya ini simpelnya kalau ada kata kerja belakangnya ada kata jimal raku heo artinya adalah menyuruh untuk jangan. Contoh kalimatnya seperti ini. Oke. Agung si가 출근 시간에 늦지 말라고 했어요. Jadi kita penggal partikel subjeknya. Agungsi, saudara Agung telah menyuruh untuk jangan terlambat pada waktu berangkat kerja, seperti itu ya. Jadi saudara Agung raku 했어요 menyuruh untuk, jimal itu jangan, menyuruh untuk jangan terlambat, net itu terlambat pada jam masuk kerja, seperti itu ya, pada jam masuk kerja atau pada waktu berangkat kerja, pada jam berangkat kerja. Selanjutnya yang latihan satu ini ya 여러분, 그림을 보고, jadi 보다, lihatlah gambar, lihatlah gambar, kemudian 보기와 같이 대화를 완성하세요. jadi sempurnakanlah 대화 percakapan sama seperti dengan 보기. Contohnya, ya contohnya, jadi laki-laki ini berkata, jadi laki-laki ini itu bernama Jinsu ya ya, Jinsu. Jadi laki-laki ini itu namanya adalah Jinsu. Jinsu itu berkata, 자를 곳에 금을 거세요. Kata gemel ketak ya, gemel ketak itu artinya adalah menarik garis ya. Di kosakata kita kalau ada kata gemel ketak itu menarik garis. Kalau gemel keseo itu artinya adalah kata seo itu adalah perintah ya. Tariklah garis ke. Kut itu artinya adalah tempat ya, tempat yang kata el ini artinya adalah yang akan. Careda itu memotong. Jadi kalau carel kose berarti di tempat yang akan dipotong, karena ini adalah partikel L ya, jadi carel yang akan dipotong. Jadi tariklah garis di tempat yang akan dipotong. Jadi Jinsu itu berkata seperti itu. Jadi ini kesimpulannya, Jinsu 씨가 뭐라고 했어요. Jadi saudara Jinsu, kalau ada raku 했어요, kalau ada kata kerja, ingat ya ya, kalau ada kata kerja belakangnya ada kata raku 했어요, itu artinya adalah menyuruh untuk di pola kalimat kita. Tapi ini di depannya bukan kata kerja ya Robun. Mu itu adalah pengganti dari kata benda. Jadi ini bukan diartikan itu menyuruh untuk, tapi diartikan itu adalah mengatakan bahwa. Jadi gitu ya. Jadi kalau ada kata benda belakangnya ada kata raku hesoyo atau raku heyo, itu artinya adalah mengatakan bahwa. Tapi kalau ada kata kerja belakangnya ada raku heyo atau raku hata, itu artinya adalah menyuruh untuk, seperti itu. Jadi ini kita artikan bukan menyuruh, tapi artinya adalah mengatakan apa, seperti itu. Jadi saudara Jinsu itu mengatakan bahwa apa, atau mengatakan untuk apa, atau saudara Jinsu itu katanya apa, seperti itu ya Irfan ya. 자를 곳에 금을 그라고 했어요. Jadi saudara Jinsu itu raku 했어요, menyuruh untuk, 금을 keta itu adalah menarik garis di tempat, kata el ini artinya adalah yang akan dipotong. Jadi saudara Jinsu menyuruh untuk, kenapa kok menyuruh? Karena ini adalah kata kerja. Kalau yang atas ini kenapa artinya adalah mengatakan bahwa? Karena ini adalah kata benda. Seperti itu ya Irfan ya. Jadi saudara Jinsu menyuruh untuk menarik garis di tempat yang akan dipotong. Seperti itu. Sekarang yang nomor 1 ya Irfan. Ya, ini Jinsu, ya ini mukanya masih sama ya, ini kemungkinan, oh ya namanya semuanya Jinsu ya ini ya, karena mukanya ini sama, jadi ini pun Jinsu. Jadi Jinsu berkata, musel pakeseo, kata mut itu artinya adalah paku, ya, mut itu paku, kalau pakta itu adalah menancapkan, kalau pakeseo adalah
tancapkanlah paku. Jadi saudara Jinsu 씨가 뭐라고 했어요? Saudara Jinsu itu mengatakan apa atau berkata bahwa apa, seperti itu ya. 무엇을 박으라고 했어요. Jadi beliau itu 라고 했어요 itu menyuruh untuk menancapkan paku, seperti itu. Nomor 2, ya ini masih sama ya, namanya adalah Jinsu. Jinsu yang kedua ini berkata 파이프를 자르세요. Jadi 파이프 itu pipa, 자르다 itu memotong. Kalau 자르세요 berarti potonglah. Jadi potonglah pipanya. Jadi saudara Jinsu 씨가 뭐라고 했어요? Saudara Jinsu itu mengatakan apa? Saudara Jinsu mengatakan apa? Jadi 파이프를 자르라고 했어요. Jadi saudara Jinsu 라고 했어요 itu menyuruh untuk memotong pipa, seperti itu. Tadi kan ini Jinsu menyuruh untuk potonglah pipa. Jadi saudara Jinsu itu mengatakan apa? Saudara Jinsu itu menyuruh untuk memotong pipa. Sekarang yang nomor 3, ya Jinsu yang nomor 3 ini ya 여러분, dia menyuruh 바이스로 물체를 고정하세요. Kata 고정하다 itu artinya adalah mengunci atau menjepit ke ragum itu ya, paham ya 여러분 ya. 고정하다 itu menjepit atau mengunci ke penjepit atau ragum itu. Jadi kalau 고정하세요 itu adalah cepitlah atau kuncilah. 물체 itu adalah benda kerja atau ya benda kerja gitu aja ya. Kuncilah benda kerja ro dengan menggunakan 바이스, itu adalah ragum atau penjepit. Jadi Jinsu yang ketiga itu ngomong seperti itu ya. Jadi kuncilah benda kerja dengan menggunakan 바이스 atau ragum. Jadi Jinsu 씨가 뭐라고 했어요? Saudara Jinsu itu mengatakan bahwa apa atau mengatakan apa, saudara Jinsu? Jadi Jinsu itu 바이스로 물체를 고정하라고 했어요. Jadi Jinsu atau dia itu menyuruh untuk 고정하다. Itu adalah mengunci atau menjepit benda kerja dengan menggunakan ragum atau penjepit. Sekarang yang nomor 4 ya, tetap ini Jinsu namanya ini ya. Jinsu yang nomor 4 ini berkata bahwa 전기 드릴로 구멍을 뚫으세요. Jadi 구멍을 뚫다 itu artinya adalah melubangi lubang, kita artikan dalam mengebor. Kalau 구멍을 뚫으세요 artinya adalah borlah gitu ya, lubangi lubanglah atau borlah dengan menggunakan bor listrik. Jadi borlah atau buatlah lubang dengan menggunakan bor listrik, seperti itu. Jadi saudara Jinsu mengatakan seperti itu. Jinsu 씨가 뭐라고 했어요? Saudara Jinsu itu mengatakan apa? Mengatakan bahwa apa, atau saudara Jinsu itu katanya apa? 전기 드릴로 구멍을 뚫으라고 했어요. Jadi Jinsu atau dia atau beliau itu menyuruh untuk melubangi lubang dengan menggunakan bor listrik. Atau saudara Jinsu itu menyuruh untuk mengebor dengan menggunakan bor listrik, seperti itu. Selanjutnya yang latihan 2 ya 여러분, 그림을 보고 lihatlah gambar, kemudian 보기와 같이 문장을 완성하세요. Sempurnakanlah kalimat sama seperti dengan contohnya. Oke, yang pertama, bentar. Jadi ini ya, ini adalah Banjangnim ya. Banjangnim berkata 1, 2, 3, 4 ini ya. Yang pertama itu adalah 여러분 도면을 보고. Jadi 여러분 ya, kalian semua 도면을 보고, lihat. 도면 itu gambar sketsa, kemudian 부품을 가져오세요. Jadi bawalah ya, bawalah datang ya, bawalah datang onderdilnya. Jadi Banjangnim berkata seperti itu. Jadi Banjangnim berkata, 여러분, Anda semua, kalian semua, jadi lihatlah gambar sketsanya, kemudian bawalah datang onderdilnya. Jadi kesimpulannya itu dibuat kalimat jadi seperti ini ya 여러분 ya. 반장님이 도면을 보고 부품을 가져오라고 했어요. Jadi diartikan Pak Mandor itu menyuruh untuk melihat gambar sketsa, kemudian
menyuruh untuk membawa datang onderdilnya. Seperti itu ya. Jadi Pak Mandor itu menyuruh untuk melihat gambar sketsa atau menyuruh untuk membawa datang onderdilnya kemudian melihat gambar sketsa. Gitu juga bisa ya. Tapi ini lebih cocoknya diartikan dari depan ya ya Bun ya. Karena ada kata ko itu kemudian. Jadi Pak Mandor itu menyuruh untuk melihat gambar sketsa ko. Kemudian dia itu menyuruh juga untuk membawa datang onderdilnya. Seperti itu. Oke, sekarang perkataan Pak Banjangnim yang kedua ini ya Pun. Kungkuga mikrau nika. Kata kungku itu adalah peralatan atau alat ya. Nika artinya adalah dikarenakan. Mikropta itu artinya adalah licin ya. Mikropta itu mikrowo itu berasal dari kata mikropta itu artinya adalah licin ya. Peralatan nika dikarenakan licin. Cal capeseo. Capta itu pegang ya. Pegang. Kalau seo berarti peganglah dengan baik. Seperti itu ya. Jadi peralatan dikarenakan licin, peganglah dengan baik. Jadi Pak Banjangnim ini, Pak Mandor itu berkata seperti itu. Kesimpulan perkataannya itu menjadi seperti ini ya Pun ya. Oke. Banjang님이 궁구가 미끄러우니까 잘 잡으라고 했어요. Jadi Banjangnim, Pak Mandor itu raku 했어요. Dia itu menyuruh ya, menyuruh untuk memegang dengan baik dikarenakan peralatannya itu licin seperti itu. Sekarang perkataan Banjangnim yang nomor 3 ya 여러분. Miling 작업을 할 때, T itu saat ya. Saat kata el ini artinya adalah akan. Saat akan melakukan pekerjaan menggiling, 가죽 장갑을 끼세요. Jadi pakailah atau kenakanlah sarung tangan, kajuk itu kulit ya. Loh mas, kajuk itu kan keluarga mas ya, bukan keluarga ya. Yang artinya keluarga itu bukan kajuk tapi kajuk ya. Jadi jangan salah, hati-hati ya. Kalau kajuk ini artinya adalah keluarga. Tapi kalau kajuk itu artinya adalah kulit. Kalau kajuk jangkap artinya adalah sarung tangan kulit. Seperti itu. Jadi perkataan Pak Mandor yang ketiga itu seperti itu. Arti perkataannya itu berarti seperti ini. Banjang님이 milling 작업할 때 가죽 장갑을 끼라고 했어요. Jadi Pak Mandor, beliau itu raku 했어요, menyuruh untuk memakai atau mengenakan jangkap sarung tangan kulit saat bekerja menggiling. Seperti itu. Sekarang perkataan Pak Mandor yang nomor 4 ya 여러분. 사용한 궁구는, kata kunggu itu peralatan ya Bun. Kalau ada kata en, kalau sayong hata itu menggunakan. Kalau ada kata en seperti ini ya. Ini berarti akan atau telah. Ya kalau ini akhirnya itu en, itu artinya sayonghan kunggu itu peralatan yang telah digunakan. Kalau sayong hal kunggu itu peralatan yang akan digunakan. Kalau sayonghanen kunggu itu peralatan yang sedang digunakan. Karena ini akhirannya itu adalah n ya, sayonghan berarti itu peralatan yang telah digunakan. Kalian harus paham ya seperti itu ya. Jadi sayonghan kunggunen jadi peralatan yang telah digunakan. Kunggu hame 넣으세요. Kata nota itu artinya adalah memasukkan. Kalau 넣으세요 itu adalah masukkanlah ke kotak peralatan. Jadi Pak Mandor itu berkata seperti ini. Arti perkataannya itu disimpulkan itu seperti ini ya 여러분. 반장님이 사용한 공구는 공구함에 넣으라고 했어요. Jadi Pak Mandor itu ragu 했어요. Itu Pak Mandor itu menyuruh untuk ya. Sorry, kecoret. Pak Mandor menyuruh untuk memasukkan ke kotak peralatan yang telah digunakan. Sekarang kita lanjutkan yang Tewa Ilyayar pun yang percakapan satu ini. Ini ada percakapan antara Madu dan Agung. Jadi Madu ini berkata, Agung sih 바쁘지 않으면 나 좀 도와줄래요? Seperti itu ya. Saudara Agung, mion, jika tidak sibuk, ya maksudnya jika kamu tidak sibuk. Leo, kalau ada pola kalimat Leo itu artinya adalah ajakan untuk teman yang sudah akrab ya. Jadi ini adalah situasinya itu ada percakapan antara orang yang sudah akrab. Jadi Leo itu artinya maukah ya. Jadi
Jika tidak sibuk, maukah Juta kamu memberi bantuan sebentar saya? Seperti itu ya. Maksudnya itu jika tidak sibuk, maukah kau membantuku sebentar? Gitu loh ya maksudnya itu. Lalu Agung menjawab, "네, 무슨 일이에요?" Ya, masalah apa? Maksudnya ya ada masalah apa gitu ya. Lalu Madu menjawab, "반장님이 여기는 파이프를 자르라고 했어요." Jadi Panjangnim, Pak Mandor, ragu 했어요 itu menyuruhku untuk 자르다, memotong pipa yang berada di sini. 그런데 akan tetapi 잘못 자르겠어요. Aku itu tidak bisa memotongnya dengan baik. Maksudnya itu aku itu pastinya akan tidak bisa memotongnya dengan baik. Seperti itu. Lalu Agung ini menjawab lagi. 먼저 파이프를 바이스로 고정하세요. Jadi 먼저 pertama-tama 고정하다 itu kunci atau menjepit ya. Pertama-tama jepitlah atau pertama-tama kuncilah. Role-nya di sini ya, jadi kita artikan di sini dulu. Pertama-tama kuncilah pipanya ro dengan menggunakan ragum atau baise atau penjepit. 그러면 dengan begitu 움직이지 않아서 sebab tidak bergerak, maksudnya itu pipanya itu ya, sebab pipanya itu tidak bergerak. 자르기 쉬울 거예요. 거예요 itu artinya adalah kemungkinan akan ya. Kemungkinan akan mudah untuk dipotong atau kemungkinan akan mudah untuk memotongnya. Lalu yang Madu berkata, 그러면 어른 바이스를 가져올게요. Oh, kalau begitu atau jika begitu ya, 어른 segera saya itu Elkeo akan membawa datang ragumnya atau penjepitnya. 알려주셔서 고마워요. Sebab kamu memberitahuku 고마워요. Aku sangat berterima kasih. 아니에요. Oh, tidak ya. 그런데 쇠톱으로 작업할 때는 ya. Kronde akan tetapi T itu saat. Kalau T berarti pada saat, itu akan ya, pada saat akan bekerja ro dengan menggunakan gergaji besi. 장갑을 꼭 끼고 하세요. Jadi lakukanlah ya, lakukanlah atau bekerjalah. Kata kuk itu mutlak ya, wajib. Jadi wajib lakukanlah atau wajib kerjakanlah dengan memakai sarung tangan. Seperti itu. Coba kita dengarkan listeningnya ada di track 218. Oke, selamat mendengarkan. 아궁씨, 바쁘지 않으면 나 좀 도와줄래요? 네, 무슨 일이에요? 반장님이 여기 있는 파이프를 자르라고 했어요. 그런데 잘 못 자르겠어요. 먼저 파이프를 바이스로 고정하세요. 그러면 움직이지 않아서 자르기 쉬울 거예요. 아, 그러면 얼른 바이스를 가져올게요. 알려줘서 고마워요. 아니에요. 그런데 쇠톱으로 작업할 때에는 장갑을 꼭 끼고 하세요. Sekarang kita lanjutkan Theta P Bio. Mari coba kita menjawabnya ya pun yang nomor 1. Oke. 반장님은 마두 씨에게 무슨 일을 시켰어요? Jadi kita penggal dari partikel subjeknya. 반장님 itu Pak Mandor. Shikita, kata shikita itu artinya bisa diartikan memesan ya pun ya. Shikita itu bisa diartikan memesan ya, bisa juga diartikan menyuruh. Jadi Pak Mandor itu telah menyuruh untuk bekerja apa kepada saudara Madu ya. Jadi 반장님이 파이프를 자르라고 했어요. Jadi Pak Mandor itu ragu 했어요, menyuruh untuk memotong pipa. Seperti itu. Sekarang yang nomor 2 ya pun, 파이프를 자를 때, T itu saat ya, saat. Kata 자르다 itu memotong. Saat memotong pipa, 바이스가 왜 필요해요?
W. Kenapa kok perlu namanya baise atau ragum atau penjepit ya? Saat memotong pipa kenapa perlu penjepit? Jadi jawabannya ini seperti ini ya. 바이스로 파이프를 고정하고 일할 때, jadi saat bekerja dengan mengunci pipa dengan menggunakan penjepit ya, 움직이지 않아서, sebab pipanya itu kata 움직이다 itu artinya adalah bergerak ya. Kalau 움직이지 않다 itu adalah tidak bergerak. Jadi sebab pipanya itu tidak bergerak ya, maka 자르기 쉬워요, itu akan mudah untuk memotongnya. Itu jawaban menurut versi saya seperti itu ya. Selanjutnya, 제시된 표현을 활용하여, jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan. 대화해 보세요, jadi cobalah untuk bercakap-cakap. Oke, sekarang yang ini ya Bun. Mangci itu palu. Kata musel pakta, jadi mangci itu palu, musel pakta itu menancapkan paku. Jadi kita masukkan ke dalam pola kalimatnya jadinya seperti ini. Mul catku isoyo, kata mul itu berasal dari kata mul. Mul itu apa ya? Kata rel itu adalah partikel. Jadi mul itu singkatan dari mul ya. Jadi mul catku isoyo, koit itu sedang mencari apa? Mangci를 찾고 있어요. Jadi sedang mencari palu. Jadi saya sedang mencari palu. Mangci는 왜요? Kenapa palu? Maksudnya kenapa dengan palu? Diartikan itu adalah kenapa kok kamu itu mencari palu gitu loh ya, artinya itu. 반장님이 못을 박으라고 했어요. Jadi Pak Mandor ragu 했어요 itu menyuruh untuk menancapkan paku. Seperti itu. Sekarang yang kosakata yang di bawahnya ya Bud ya. Oke, kosakata yang di bawahnya ini ada 쇠톱. 쇠톱 itu adalah gergaji besi. 파이프를 자르다 itu memotong pipa. Kita masukkan ke dalam pola kalimatnya. 물 찾고 있어요 atau 뭐를 찾고 있어요 itu sama ya. Sedang mencari apa? Jadi mangci diganti 쇠톱. Jadi 쇠톱을 bukan rel tapi 쇠톱을 ya, bukan 쇠톱 rel tapi 쇠톱을 찾고 있어요. Sedang mencari 쇠톱 itu adalah gergaji besi. 쇠톱은 ya, 쇠톱은 왜요? Maksudnya kenapa dengan gergaji besi? Maksudnya itu kenapa kamu mencari gergaji besi? 반장님이 파이프를 자르라고 했어요. 반장님이, jadi Pak Mandor, 자르라고 했어요. 파이프를 자르라고 했어요. menyuruhku untuk memotong pipa. Seperti itu. Sekarang untuk yang 발음 ini tidak usah saya jelaskan ya, bisa kalian dengarkan aja sendiri ya. 1. 신고 앉고 껴앉다. 2. 남고 더듬지. Sekarang kita lanjutkan yang ohwi, yang kosakata 2 ini ya Yarabun. Jadi kosakatanya itu adalah tentang 절단 및 용접 관련 ohwi. Jadi kosakata yang berkaitan dengan 용접 itu pengelasan dan 절단 itu pemotongan. Oke, yang pertama 절단 pemotongan. Kosakatanya ada 절단하다 itu memotong, lalu 방금 가위. Jadi panggem kawi, kawi itu gunting. Jadi kalau panggem kawi itu adalah gunting seng atau gunting lembaran logam. Kata coltanki itu adalah pemotong ya. Ini pemotong biasanya kalau di pabrik ini saya menggunakan ini ya. Itu fungsinya untuk memotong kawat ya ini. Pemotong kawat itu coltanki. Terus coltanki itu adalah alat pemotong listrik, biasanya itu untuk memotong pipa besi itu ya, ini biasanya itu. Lalu kata kukta itu adalah diameter tebal, kata kanel itu diameter tipis. Kata tukopta itu tebal, kata yapta itu tipis. Lalu kosakata selanjutnya adalah tentang 용접 pengelasan. Yang pertama ada 용접하다 itu mengelas. Kata toji itu overlas. Jadi ini ya bentuknya itu. Terus
Yongjobung itu adalah elektroda, atau kalian kalau nggak tahu itu adalah kayak lidi buat mengelas itu lah. Itu namanya adalah Yongjobung atau elektroda. Gase Yongjobgi itu adalah mesin las yang memakai gas. Lalu Jonggi Yongjobgi itu adalah mesin las yang menggunakan listrik. Lalu bulgojol jocolata. Kata jocolata itu artinya adalah menyesuaikan ya Rabun ya, atau kita artikan mengatur. Kata bulkut itu artinya adalah bunga api. Jadi ini ya. Jadi bulkut itu ini. Jadi menyesuaikan bunga api, atau kita artikan mengatur nyala apinya. Lalu bulgoji tuida itu terpercik bunga api, atau percikan apinya, atau terkena percikan bunga api ini. Itu namanya adalah bulgoji tuida. Lalu tuke itu tebal, ini ketebalan ya, cenderung kata tuke itu adalah ketebalan. Lalu bulgoji seda itu adalah bunga apinya kuat atau nyala apinya kuat. Lalu bulgoji yakata, jadi bunga apinya yakata itu lemah. Lalu milimito itu milimeter. Terus soktu itu kecepatan. Jadi soktu itu kecepatan, pareda itu cepat. Jadi kecepatannya cepat. Kalau soktuga pareda kecepatannya cepat atau kecepatan tinggi. Kalau soktuga nerida itu pelan ya. Jadi soktuga nerida artinya adalah kecepatannya pelan atau kecepatannya rendah. Lalu ada jumbihata itu mempersiapkan atau menyiapkan, gaseda itu gas bocor atau kebocoran gas. Soagi itu adalah tabung pemadam kebakaran. Itu biasanya yang di pabrik-pabrik itu ya, ada kayak tabung warna merah itu untuk memadamkan api. Itu namanya adalah soagi. Kalau jojolgi itu artinya adalah regulator gas ya. Jojolgi itu regulator gas. Selanjutnya kerimul buku, jadi lihatlah gambar, kemudian almajan gosel kola, jadi pilihlah hal yang benar, munjangan wansang aseo, sempurnakanlah kalimatnya. Jadi kosakatanya ada bulkut itu bunga api, kata toji itu obor las, kata yongjobung itu adalah elektroda atau lidi buat mengelas itu, kata panggem kawi itu adalah gunting plat logam atau gunting lembaran logam. Kata jonggi joltanki itu adalah alat pemotong listrik. Oke, mari kita bahas ya Pun. Yongjob cakep, jadi pekerjaan mengelas. Ini sudah saya kerjakan ya, biar lebih cepat ya. Irel bubune yongjob bungel teko. Jadi kata teta itu menyentuhkan ya, menyentuhkan. Jadi atau tempelkan ya. Jadi kalau mengelas itu kan ditempelkan pada besinya ya, lidinya itu. Lidinya ditempelkan pada besi yang akan dilas itu. Atau kita akan tempelkan atau sentuhkan gitu ya. Sentuhkanlah lidi lasnya atau sentuhkanlah elektrodanya pada bubun itu bagian. Pada bagian ini. Ko, kemudian tojiro, ya pakai ro ya, tojiro yongjob을 합니다. Lalu laslah ro dengan menggunakan obor las seperti itu. Ite saat ini bulgoji ya bukan bulkotka itu bukan ya. Jadi ite bulgoji 뛰는 걸 조심해야 합니다. Jadi saat ini ya 합니다 harus berhati-hati supaya ini ya kata bulgoti itu harus hati-hati biar karena bisa terkena ya. Jadi kita akan harus hati-hati karena kita bisa terkena percikan api. Bulgoji tuida itu terkena percikan api. Lalu joltan cakop itu adalah pekerjaan memotong ya. Tukaun gemsokina mukji를 자를 때는, jadi saat memotong, kata mukji itu papan kayu. Jadi saat memotong papan kayu atau logam yang tebal, jonggi joltan kirel, pakai rel ya, jonggi joltan kirel iong hajiman. Itu kita bisa menggunakan alat pemotong listrik. Akan tetapi yarbun gemsok panel jaral tenen saat memotong plat logam yang tipis ya, panggem kawirel iong hamnira, kita bisa menggunakan atau kita itu menggunakan gunting plat logam ya. Jadi panggem kawirel ya, pakainya rel bukan el ya. Panggem kawirel iong hamnira, menggunakan gunting plat logam atau gunting lembaran logam.
Sekarang kita lanjutkan yang munbob ya pun yang tata bahasa 2 ini. Jadi tata bahasa 2 ini bentuknya adalah 기전에. 기전에 itu artinya adalah sebelum ya pun. Jadi kalau ada kata kerja belakangnya ada kata 기전에 itu artinya adalah sebelum. Jadi simbolnya itu seperti itu ya. Contohnya ya kita ambil contohnya. Bentar ini saya hapus dulu. Contohnya itu seperti ini ya pun ya. Jadi kata yang belakangnya da, ini kita ambil contoh itu kata ya. Kata itu artinya adalah pergi ya pun. Kata itu pergi. Kalau kadanya dibuang ditambah kata 기전에 yaitu artinya adalah sebelum pergi. Paham ya pun ya? Kata itu pergi. Kalau kadanya dibuang ditambah kata 기전에 itu artinya adalah sebelum pergi. Contoh lain misalnya ada kata ikta ya seperti ini. Ikta ya, ini artinya adalah membaca. Kalau ya, tapi kata 기전에 itu artinya adalah sebelum membaca ya dan lain-lain ya. Ini berlaku untuk semua kata kerja. Kata pergi. Kalau 기전에 sebelum pergi. Kata ikta membaca. Kalau 기전에 sebelum membaca dan lain-lain. Itu kalau untuk kata kerja seperti itu. Kalau untuk kata benda ini kita langsung aja ditambah kata 전에, tidak perlu kita memakai kata gi ya pun ya. Gi-nya itu tidak perlu kita masukkan. Contohnya misalnya kata 9. 9 itu jam 9. Kata 9 itu jam 9. Kalau 9 전에 itu sebelum jam 9. Kata neil itu besok. Kalau neil 전에 sebelum besok. Seperti itu ya. Dan lain-lain. Nanti kalian bisa cari kosakata lainnya. Sekarang yang contohnya ya pun 작업을 시작하기 전에 기전에 itu sebelum 시작하다 itu mulai. Sebelum mulai bekerja 먼저 작업복을 입어요. Jadi memakai pakaian kerja terlebih dahulu. Terus bawahnya 상자에 담기 전에 기전에 itu sebelum kata 담다 itu memasukkan. Jadi sebelum memasukkannya ke kardus, 제품을 크기별로 분류하세요. 분류하다 itu memilah atau mensortir. Kalau 분류하세요 berarti sortirlah, gitu ya. Sebelum memasukkannya ke kardus, maka sortirlah. Role-nya di sini ya pun ya. Jadi kita artikan dulu. Sortirlah produknya 별로 sesuai dengan besarnya atau sesuai dengan ukurannya. Lalu selanjutnya 라벨을 붙이기 전에, 기전에 itu sebelum. Kata 부티가 itu artinya adalah menempelkan ya. Sebelum menempelkan atau sebelum menempeli label 상자를 밀봉합니다. 밀봉하다 itu artinya adalah menyegel. Jadi 상자를 밀봉합니다 itu menyegel kardusnya. Jadi sebelum menempelkan labelnya, maka harus menyegel kardusnya. Seperti itu ya. Sekarang ini ya pun, ini tadi sudah saya jelaskan. Jadi 기전에 bisa juga berlaku untuk kata benda ya. Ini digunakan untuk kata benda. Jadi cara merangkainya itu tidak perlu kita memakai kata gi di belakangnya ya. Ini tidak perlu. Jadi kita langsung aja ditambahi kata 전에 di belakangnya. Kalau untuk kata benda atau keterangan waktu. Contohnya itu seperti ini ya pun. Oke, contohnya 퇴근 전에 작업장을 정리합니다. Jadi 퇴근 itu, kalau 퇴근 하다 itu pulang kerja, itu kata kerja. Kalau 퇴근 saja itu adalah kata benda ya ini ya. Kalau 퇴근 하다 itu pulang kerja, itu kata kerja. Kalau 퇴근 saja itu kata benda. Jadi 퇴근 전에 sebelum pulang kerja, 작업장을 정리합니다. Merapikan tempat kerja. 10분 전에 출근했어요. Jadi telah berangkat kerja sebelum 10 menit. Seperti itu ya. Jadi atau kita mengartikan itu telah masuk kerja sebelum 10 menit. Sekarang yang nomor 1 여러분 그림을 보고 jadi lihatlah gambar kemudian 보기와 같이 문장을 완성하세요. Sempurnakanlah kalimat sama seperti dengan contohnya. Ya contohnya 보기 itu seperti ini ya pun. Kata 용접하다 itu artinya adalah mengelas. Jadi kalau 용접하다nya dibuang ditambah kata 기전에. Jadi 용접하기 전에 itu artinya adalah sebelum mengelas seperti itu. 용접하다 mengelas. Kalau 용접하기
gijone sebelum mengelas. Jadi sebelum mengelas bulkojel jojolamnida. Kata jojolamnida itu menyesuaikan atau mengatur ya. Jadi mengatur bulkut itu adalah bunga api atau nyala apinya terlebih dahulu. Jadi sebelum mengelas itu mengatur nyala apinya. Sekarang yang nomor 1 ya bun. Yang latihan yang nomor 1 ini mari kita bahas. Tukong colpan을 coltanhata. Kata coltanhata itu memotong. Kata colpan itu adalah plat logam ya, plat logam yang tebal. Jadi ini artinya itu adalah memotong plat logam yang tebal. Jadi kita rubah ke dalam bentuk gijone. Jadi coltanhata, coltanha, dannya dibuang ditambah kata gijone. Artinya adalah sebelum memotong plat logam yang tebal seperti itu, cara kuse gemel 긋습니다. Jadi kata gemel ketak itu artinya adalah menarik garis ya. Jadi ini artinya adalah menarik garis ke tempat yang akan dipotong seperti itu. Jadi sebelum memotong plat logam yang tebal, maka menarik garis ke atau menarik garis di tempat yang akan dipotong. Sekarang yang nomor 2 ya Yarpun, 파이프를 자르다 itu memotong pipa. Jadi kita rubah ke dalam bentuk gijone, daunnya dibuang ditambah kata gijone. Sebelum memotong pipa, 파이스로 고정합니다. Maka kita itu harus gojong, itu menguncinya ya, menguncinya dengan menggunakan baise atau ragum, atau menjepitnya dengan menggunakan ragum. Sebelum memotong pipa, menjepitnya dengan menggunakan ragum. Nomor 3, 제품을 주문하다, memesan produk. Jadi kita rubah ke dalam bentuk gijone. 주문하다 menjadi 주문하 gijone. Sebelum memesan produk ya, atau sebelum memesan barang, 재고를 파악합니다. Kita itu 파악합니다, mengecek stok persediaan barangnya. Kata 재고 itu stok persediaan ya. Sekarang yang latihan 2 ya 여러분. 관계인은 것 kiri 연결하고. Jadi sambungkanlah antara hal yang ada hubungannya, kemudian 보기와 같이 문장을 쓰세요. Jadi tulislah kalimat sama seperti dengan contohnya. Ya contohnya itu seperti ini ya 여러분. Kata 조립 작업을 하다. Jadi melakukan pekerjaan perakitan. Itu hubungannya dengan 공구를 가져오다. Itu artinya adalah membawa datang peralatan. Jadi kita rubah menjadi kalimatnya itu seperti ini. 조립 작업을 하기 전에, 기존에, sebelum kita melakukan pekerjaan perakitan, 공구를 가져오세요. Jadi bawalah datang peralatannya. Seperti itu. Terus yang bawahnya, 철판을 자르다, memotong plat besi. Jadi memotong plat besi. Lalu ini hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan jisurel jeta. Itu artinya adalah mengukur ya, mengukur ukurannya. Jadi mengukur ukurannya. Jadi hubungannya sama yang ini ya 여러분. Jadi kalau dibuat kalimat itu jadinya seperti ini. Yang nomor 1, 철판을 자르기 전에, 기존에, sebelum memotong plat besi, jisurel 재세요. Jadi ukurlah ukurannya. Terus yang nomor 2, 차에 상품을 싣다, itu memuat. Kata 상품 itu barang atau produk ya. Jadi memuat barang ke kendaraan. Jadi kalau memuat barang ke kendaraan hubungannya itu dengan apa? Jadi dengan 수량을 확인하다, itu memastikan jumlahnya. Jadi kalau kita rubah ke dalam bentuk sebelum itu jadinya seperti ini ya. Kalimatnya itu 차에 상품을 싣기 전에, ya, 기존에, sebelum, 싣다, memuat, sebelum memuat barang ke kendaraan, 수량을 확인하세요. Jadi pastikanlah jumlahnya. Seperti itu. Terus yang bawahnya 작업장을 청소하다, itu membersihkan tempat kerja, itu hubungannya dengan 환기를 하다. Ini ya. Hubungannya dengan yang ini. Jadi ini artinya adalah melakukan pertukaran udara. Jadi kita rubah menjadi kalimatnya jadinya seperti ini. 작업장을 청소하기 전에, 기존에, sebelum membersihkan tempat kerja,
Hangirel haseo. Jadi lakukanlah pertukaran udara. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang tewa iya pun yang percakapan dua ini. Percakapan dua ini ada percakapan antara Madu dan Panjangnim. Jadi Madu berkata, Panjangnim 오늘 용접 작업을 해야 되는데요. Jadi Panjangnim itu adalah Pak Mandor. Jadi kalau ada kalimat belakangnya itu ada kata nendeo di belakangnya, itu artinya apa? Itu menunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat kasual. Kalimat kasual itu apa? Kalimat kasual itu adalah kalimat yang umum digunakan dalam percakapan sehari-hari. Atau pola kalimat yang nendeo ini difungsikan yang kedua sebagai menyatakan suatu fakta. Gitu juga bisa ya bun ya. Jadi kita artikan sebenarnya atau faktanya. Jadi Pak Mandor, sebenarnya saya hari ini itu harus bekerja mengelas. Seperti itu. 정기 용접기와 가스 용접기 중에서 di antara mesin las gas dan mesin las listrik, maksudnya itu antara mesin las gas dan mesin las listrik itu 어느 게 좋을까요? Kalau ada kata elkayo itu adalah meminta pendapat terhadap lawan bicara ya. Akan bagus hal yang mana? Maksudnya itu mesin las gas dan las listrik itu bagus memakai yang mana gitu ya. Lalu yang Panjangnim menjawab, 철판 두 개가 어떻게 돼요? Ketebalan, 두개 itu ketebalan. Ketebalan plat logamnya itu bagaimana? 5mm예요. Lalu Madu menjawab 5 mm. Lalu Panjangnim menjawab pula, 그러면 jika begitu 가스 용접기로 합시다. Jadi ayo lakukanlah dengan menggunakan mesin las gas. 얇은 철판은 jadi plat logam yang tipis, 가스 용접기로 작업하는 게 더 좋아요. Itu akan lebih bagus jika kamu itu mengerjakannya dengan menggunakan mesin las yang gas. Mesin las yang memakai gas. Lalu Madu, 알겠습니다. saya mengerti. 용접 방향은 오른쪽에서 왼쪽으로 해야 되지요. Jadi arah mengelasnya yate itu harus dilakukan dari arah kanan ke arah kiri kan, seperti itu. Lalu yang Panjangnim, Pak Mandornya menjawab, 맞아요, benar sekali. 얇은 철판은 jadi plat logam yang tipis, 그렇게 하는 게 좋아요. Itu akan bagus jika kamu lakukan seperti itu. 그리고 kemudian 작업을 시작하기 전에 sebelum kamu mulai kerja, 가스가 새는지, 가스가 새다 itu kebocoran gas ya, maksudnya itu gasnya itu bocor atau tidaknya, 꼭 확인하세요. Jadi mutlak atau pastikanlah untuk kamu memeriksanya, seperti itu. Jadi mutlak periksalah itu ya, mutlak periksalah gasnya itu bocor atau tidaknya, seperti itu. Coba sekarang kita dengarkan listeningnya yang di track 220. Oke, selamat mendengarkan. 반장님, 오늘 용접 작업을 해야 되는데요. 전기 용접기와 가스 용접기 중에서 어느 게 좋을까요? 철판 두께가 어떻게 돼요? 5mm예요. 그러면 가스 용접기로 합시다. 얇은 철판은 가스 용접기로 작업하는 게 더 좋아요. 알겠습니다. 용접 방향은 오른쪽에서 왼쪽으로 해야 되지요? 맞아요. 얇은 철판은 그렇게 하는 게 좋아요. 그리고 작업을 시작하기 전에 가스가 새는지 꼭 확인하세요. 대답해봐요. Mari coba kita menjawabnya. Yarpun yang nomor 1, Madu 씨는 오늘 무슨 일을 할 거예요? Jadi saudara Madu hari ini 할 거예요. Kemungkinan akan melakukan pekerjaan apa? Jadi jawabannya adalah 용접 작업을 할 거예요. Jadi akan melakukan pekerjaan mengelas. Nomor 2, Madu 씨는 용접 작업을 하기 전에, jadi saudara Madu 기존에 sebelum bekerja mengelas, 뭘 먼저 해야 돼요? Harus melakukan
apa terlebih dahulu, ya harus melakukan terlebih dahulu apa, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah 가스가 새는지 먼저 확인해야 돼요. Jadi harus mengecek terlebih dahulu kebocoran gasnya. Jadi gasnya itu bocor atau tidaknya itu harus mengecek terlebih dahulu. 가스가 새는지 먼저 확인해야 돼요. Sekarang kita lanjutkan 제시된 표현을 활용하여, jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan. 대화해 보세요. Jadi cobalah untuk bercakap-cakap. Mari kita bahas ya 여러분. Kata 용접 작업 itu adalah pekerjaan mengelas. 용접 기를 사용하다 menggunakan mesin las. 불꽃을 조절하다 itu menyesuaikan atau mengatur nyala apinya. Kata 불꽃에 다지다 itu adalah terluka pada bunga api. Maksudnya itu terluka karena bunga api. Kita masukkan ke dalam kalimat di bawahnya ini, jadinya seperti ini. 용접 작업을 할 때는 saat melakukan pekerjaan mengelas, 뭘 주의해야 돼요? Harus memperhatikan apa? Seperti itu ya. 용접기를 사용하기 전에, 기존에 sebelum menggunakan mesin las, 불꽃을 조절해야 돼요. Harus mengatur nyala apinya terlebih dahulu. 불꽃에 다지지 않게 조심하세요. Jadi berhati-hatilah 지않게 supaya tidak terluka karena bunga api atau karena percikan api. 네, 명심하겠습니다. Ya, 명심하다 itu memperhatikan ya. Jadi ya, 겠습니다, saya akan memperhatikannya. Seperti itu. Sekarang kosakata yang di bawahnya ya pun kita masukkan ke dalam kalimatnya. Oke, kosakatanya itu kata 절단 작업 itu adalah pekerjaan memotong. 쇠톱으로 자르다 itu memotong dengan menggunakan gergaji besi. 바이스로 고정하다 itu mengunci ya atau menjepit ya, menjepit dengan menggunakan baise itu ragum atau penjepit. 손을 다지다 itu adalah terluka tanganmu. Seperti itu ya. Jadi melukai tangan gitu ya. 손을 다지다 itu melukai tangan. Kita masukkan ke dalam kalimatnya jadinya. Jadi ini tadi 용접 작업 diganti dengan 절단 작업 ya. 절단 작업을 할 때는 saat melakukan pekerjaan memotong ya. Ini pekerjaan memotong. Terus jadi 뭘 주의해야 돼요? harus diperhatikan itu apa? Maksudnya yang harus diperhatikan itu apa? Jadi 쇠톱으로 자르기 전에. Jadi sebelum memotong ya, sebelum memotong dengan menggunakan gergaji besi. Terus 바이스로 고정해야 돼요. harus 고정해야 돼요. harus menjepitnya dengan menggunakan ragum seperti itu. Lalu 손을 다치지 않게 조심하세요. berhati-hatilah supaya tidak melukai tanganmu. Seperti itu. 네, 명심하겠습니다. Ya, saya akan memperhatikannya. 유용한 표현, jadi ekspresi yang bermanfaat ya 여러분. 그게 정말이에요. 그게 itu ya artinya itu, 정말 itu sungguh, apakah itu sungguh. Jadi kita artikan adalah apakah itu benar, seperti itu. Jadi ini ada percakapannya, contoh percakapannya. 민수 씨가 어제 입원을 했대요. Seperti itu ya. Jadi saudara Minsu, jadi kata Theo ini singkatan dari kata takoheo ya 여러분 ya. takoheo disingkat Theo. takoheo artinya apa? Kalau ada pola kalimat belakangnya itu ada kata takoheo, itu artinya apa? Artinya itu adalah katanya gitu ya. Jadi saudara Minsu itu katanya kemarin dia itu telah masuk rumah sakit. Seperti itu ya. Saudara Minsu katanya dia itu kemarin telah masuk rumah sakit. 그게 정말이에요? Apakah itu benar? Seperti itu ya 여러분 ya. Coba mari kita dengarkan ya 여러분. 그게 정말이에요? 민수 씨가 어제 입원을 했대요. 그게 정말이에요?
Sekarang kita lanjutkan munwawa 정보, jadi budaya dan informasi. Mari kita bahas ya 여러분. 그라인더 사용 시 주의사항. Kata 주의사항 itu artinya adalah hal yang diperhatikan pada waktu sayong menggunakan grinder, itu adalah gerinda. Jadi hal yang diperhatikan pada waktu menggunakan gerinda. Mari kita bahas. 그라인더는 빠른 속도로 회전하는 원반 형태의 날을 가진 전동 공구로. Ya, kita penggal dari sini dulu ya 여러분 ya, koma. Jadi grinder itu gerinda. Kata 전동 공구 itu adalah peralatan listrik kajin yang memiliki nal mata pisau 형태 yang berbentuk 원반 piringan 회전하는 yang berputar 속도로 dengan kecepatan 빠른 yang cepat ya, atau dengan kecepatan yang tinggi. Kita penggal dari partikel subjek ya 여러분. grinder itu adalah gerinda, itu merupakan peralatan listrik yang memiliki mata pisau yang berbentuk piringan yang berputar dengan kecepatan yang cepat atau dengan kecepatan yang tinggi. Lalu 물체를 절단하거나 물체 표면을 매끄럽게 갈 때 사용합니다. Lalu gerinda ini adalah digunakan, 사용합니다 digunakan, kalte saat mengasah, 매끄럽게 secara licin, 표면 permukaan, 물체 benda kerja, gona ataupun 절단하다 memotong mulce benda kerja. Lalu gerinda ini 사용합니다 digunakan pada saat mengasah secara licin, atau kita artikan mengasah secara licin ini dengan arti menghaluskan ya. Digunakan pada saat menghaluskan permukaan benda kerja ataupun memotong benda kerja. Seperti itu. 그라인더를 이용하면 jika menggunakan gerinda 작업을 쉽게 할 수 있지만 itu bisa ya, kita bisa melakukan halnya di sini ya, kita bisa melakukan kerja itu secara 쉽게 secara mudah. Jadi jika menggunakan gerinda kita bisa melakukan kerja atau bekerja secara mudah, ciman akan tetapi 작업 시 근상해를 입을 수 있으므로. Semero itu artinya adalah karena ya, dikarenakan al-su'id itu bisa. Dikarenakan bisa, sangere ibta itu menderita luka. Dikarenakan kita bisa menderita luka yang besar ya, atau yang parah pada waktu bekerja. Takbioli dengan khusus 조심해야 합니다. Itu harus berhati-hati. Maka kita itu harus berhati-hati secara khusus. Selanjutnya, 먼저 전원을 꽂을 때는 그라인더의 전원 스위치가 꺼진 상태인지를 확인해야 합니다. 확인해야 합니다. Harus memastikan 상태인지 kondisinya 꺼진 dalam keadaan mati, switch saklar, 전원 sumber listrik atau tombol power, grinder itu gerinda. T saat Kut mencolokkan 전원 sumber listrik 먼저 pertama-tama. Kita penggal dari partikel subjek ya pun. 먼저 pertama-tama saat mencolokkan sumber listriknya. 확인해야 합니다. Kita itu harus memastikan kondisinya itu dalam keadaan mati atau dalam keadaan off. Saklar sumber listriknya gerinda atau saklar tombol on off-nya gerinda. 그라인더의 날을 교체할 때도 반드시 전원을 끈 상태에서 작업해야 합니다. 작업해야 합니다. harus bekerja. 상태에서 itu dalam kondisi. 끈 itu mematikan 전원 sumber listrik. 반드시 pastikan. T pada saat 교체하다 itu mengganti. Nal mata pisau, grinder itu gerinda. Jadi kita itu ini ya, kata T itu saat ya. Pada saat kita itu mengganti mata pisau gerinda
pun, ya. Pada saat kita mengganti mata pisau gerinda pun, 반드시, pastikan kita itu harus bekerja dalam kondisi mematikan 전원, sumber listriknya. 또한 작업 전에는 보안경이나 방진 마스크 등과 같은 보호구를 착용하고 그라인더의 안전 커버 방호 덮개를 장착해야 합니다. 장착해야 합니다. harus memasang 방호 덮개 atau 안전 커버 itu perisai pelindung. 그라인더, gerinda, 착용하다, mengenakan, 보호구, alat pelindung, 같은 yang seperti 방진 masker, masker debu, 보안경, kacamata pelindung. 또한 dan lagi, 작업 전에는, sebelum bekerja. Kita penggal dari partikel 는 ya pun. 또한 dan lagi, sebelum bekerja, 장착해야 합니다. Itu kita itu harus memasang perisai pelindung pada gerindanya. Jadi perisai pelindungnya itu ini ya pun ya. Jadi kita itu harus memasang perisai pelindung pada gerindanya. Kemudian kita itu harus mengenakan pula alat pelindung yang seperti 방진 masker, itu masker debu, ina atau kacamata pelindung. 화재가 발생할 가능성이 있기 때문에 주변을 정리하고 소화기를 비치해야 하는 것도 잊어서는 안 됩니다. 기 때문에 disebabkan 가능성 kemungkinan 발생할 terjadi 화재 kebakaran 안 됩니다. tidak boleh 잊어서 melupakan 것도 hal 비치해야 하는 yang harus membekali 소화기 tabung pemadam kebakaran, 정리하다, merapikan jubion sekitar. 기 때문에 disebabkan ada kemungkinan terjadi kebakaran, maka kita itu 안 됩니다. tidak boleh melupakan juga, kita itu harus membekali tabung pemadam kebakaran dan juga merapikan daerah sekitar. Selanjutnya, 작업 중에 과부하가 걸리면 그라인더가 위로 솟구쳐 오르거나 절단하는 재료가 앞으로 당겨져 나가는 킥백 현상이 나타날 수 있기 때문에 아주 조심해야 합니다. 조심해야 합니다. harus berhati-hati. 아주 sangat. 나타날 수 있기 때문에 disebabkan bisa muncul 현상 gejala kickback ting겨져 나가 mementalkan 앞으로 ke depan 재료 material 절단하는 yang sedang dipotong 거나 ataupun 솟구쳐 오르다 melemparkan 위로 ke atas grinder itu gerinda. 과부하가 걸리면 jika terjadi overload tenaga listrik 중에 di tengah-tengah 작업 kerja. Jadi kita penggal dari mion. Jika terjadi overload tenaga listrik di tengah-tengah kerja, maka gerinda itu disebabkan bisa memunculkan atau disebabkan bisa muncul gejala kickback yang bisa mementalkan ke depan material yang sedang dipotong ataupun melemparkan ke atas, maka kita itu harus sangat berhati-hati. Seperti itu. 바닥에 물질을 놓아두고 절단 작업을 할 때는 그라인더의 날이 안쪽 왼쪽으로 향하게 잡아야 합니다. saat 작업하다 bekerja 절단 memotong, 놓아두고 dengan meletakkan mulce benda kerja 바닥에 di lantai, 잡아야 합니다. harus memegang, 향하게 secara menghadap, 안쪽 왼쪽 sebelah dalam sebelah kiri, nal mata pisau, grinder gerindanya. Jadi kita penggal dari sini ya pun, saat bekerja memotong dengan meletakkan
benda kerjanya ke lantai, maka kita itu ya 합니다. harus coba memegangnya yang secara menghadap ke sebelah dalam kiri. Ya, sebelah dalam, sebelah kiri, mata pisau gerindanya. Seperti itu ya. Jadi kita itu harus memegang secara menghadapkan ya, secara menghadapkan ke sebelah dalam kiri mata pisau gerindanya. 그라인더의 올바른 사용법만 이겨도 위험으로부터 자신을 보호할 수 있습니다. 이겨도 meskipun membiasakan diri, 사용법만 hanya cara menggunakan 올바른 yang benar, 그라인더, gerinda, 보호할 수 있습니다. bisa melindungi jasin diri kita sendiri, 위험으로부터 dari bahaya. 이겨도 meskipun kita membiasakan diri hanya cara menggunakan yang benar, gerinda, maka itu bisa melindungi diri kita sendiri dari bahaya. 확인해요. mari coba kita periksa ya 여러분. 공구의 이름과 사용 방법을 말할 수 있다. Kita bisa berbicara tentang cara penggunaan dan namanya peralatan. Terus bawahnya 절단과 용접 작업에 대해 이야기할 수 있다. Kita bisa bercerita tentang pekerjaan pengelasan dan pemotongan. Terus 지시받는 내용을 다른 사람에게 전달할 수 있다. Jadi kita bisa menyampaikan, relnya di sini ya 여러분 ya. Kita bisa menyampaikan isi yang telah diperintahkan kepada orang lain. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik ilki ya 여러분, yang nomor 1. 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Jadi pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi berikut ini. Kata 쇠톱 itu adalah gergaji besi ya 여러분 ya. Jelas ya, gergaji besi itu adalah yang nomor 4 ya. Oke, 정답은 4번입니다. Kalau nomor 1 ini apa? Nomor 1 itu jul. Jul itu kikir. Nomor 2 itu adalah jongki drill. Itu ada bor listrik. Nomor 3 itu adalah nipo. Nipo itu adalah tang potong ya. Jadi jawabannya itu 쇠톱 itu adalah gergaji besi. 정답은 4번입니다. Sekarang yang nomor 2 ya 여러분. 다음 단어와 의미가 비슷한 말은 무엇입니까? Jadi 비슷한 말 itu artinya adalah kata yang sama atau sinonim ya. Kata 비슷한 말 itu adalah sinonim. Jadi sinonim arti dengan kata berikut itu apa? Jadi sinonimnya arti dari kata berikut, maka sinonimnya kata 자르다. 자르다 itu memotong. Ya, sinonimnya itu apa? Atau persamaan katanya itu apa? Nomor 1, 조립하다. 조립하다 itu adalah merakit atau memasang. Nomor 2, itu 혼합하다 itu artinya adalah menggabungkan atau menyatukan ya. 혼합하다 itu menggabungkan atau menyatukan. Kata 3, 절단하다 itu memotong ya. Nomor 4 itu 조절하다 menyesuaikan atau mengatur. Jadi jawabannya yang sama dengan kata 자르다 itu adalah nomor 3 ya, 절단하다. Sekarang nomor 3 sampai nomor 4 ya 여러분. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar, pergi masukkan ke pinggan. Ya, yang nomor 3. 점점점점가 얇은 절판은 방금 가위로 자르면 됩니다. Jadi kita penggal dari sini ya. Kata 절판 itu artinya adalah plat besi ya. Jadi atau plat logam. Plat logam yang tipis titik-titiknya, maka kita itu bisa jika memotongnya dengan menggunakan gunting lembaran logam atau gunting seng gitu ya. Karena akan tetapi 두꺼운 절판은 plat besi yang tebal jongki 절단기로 잘라야 합니다. Kita itu harus memotongnya dengan menggunakan alat pemotong listrik seperti itu. Kira-kira itu apa? Plat logam yang tipis apanya? Seperti itu ya. Nomor 1, tuge ketebalannya. Nomor 2, kipi itu kedalamannya. Nomor 3, kili panjangnya.
Nomor 4, muge itu bobotnya atau beratnya. Jadi jawabannya adalah yang nomor 1, tuge ketebalannya. Jadi kalau kita masukkan itu adalah tuge가 얇은 절반은, jadi plat logam yang tipis ketebalannya, maka kita itu bisa jika memotongnya dengan menggunakan gunting seng atau gunting plat logam. Akan tetapi plat logam yang tebal kita itu harus memotongnya dengan menggunakan alat pemotong listrik. Oke, 정답은 1번입니다. Selanjutnya yang nomor 4 ya 여러분, 파이브가 움직이면 자르기 힘듭니다. Jadi pipe itu pipa. Pipa jika bergerak maka sulit untuk dipotong. Maksudnya itu jika pipanya bergerak maka sulit sekali untuk dipotong. 움직이지 않게 파이브를 점점점점. Ya, maka kita itu ya 합니다. Kita itu harus titik-titik-titik pipanya jianke supaya tidak bergerak. Kira-kira itu harus apa? Nomor 1, harus memangkas ya, harus memangkas pipanya supaya tidak bergerak. Nomor 2, harus mengunci atau harus menjepit pipanya supaya tidak bergerak. Nomor 3, keroya hamida, harus mematikan pipanya supaya tidak bergerak. Nomor 4, 적정해야 합니다. Kita itu harus mengukur pipanya supaya tidak bergerak. Jadi jawabannya nomor berapa ya bun? Harus apa kira-kira? Jawabannya adalah nomor 2. Harus mengunci atau harus menjepit pipanya supaya tidak bergerak. Seperti itu ya. Oke, 정답은 2번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 5 ya 여러분. 다음 글을 읽고, jadi bacalah tulisan berikut, kemudian 내용과 같은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang sama dengan isinya. Berarti kita disuruh memilih hal yang sama dengan isi artikel yang akan kita baca di bawah ini ya 여러분. Mari kita bahas. 그라인더로 작업할 때는 큰 장애를 입을 수 있으므로. Jadi kita penggal dari sini, saat bekerja dengan menggunakan gerinda, dikarenakan al-su'id bisa menderita luka yang besar, ya, dikarenakan kita bisa menderita luka yang sangat parah, 조심해야 합니다. Maka kita harus berhati-hati. 그라인더의 날을 교체할 때에는, ya pada saat kita itu mengganti mata pisau gerinda, 반드시 pastikan 전원을 꺼야 합니다. Kita itu ya 합니다. Harus mematikan sumber listriknya. 그리고 kemudian 바닥에 물체를 놓아두고 절단 작업을 할 때에는, ya pada saat kita itu bekerja memotong dengan menaruh benda kerjanya di lantai, 그라인더의 날이 안쪽 왼쪽으로 향하게 잡아야 합니다. Kita itu harus memegangnya secara menghadapkan ke bagian dalam sebelah kiri. 또한 dan lagi, 작업 전에는 sebelum bekerja, 보안경이나 방진 마스크 등과 같은 도구를 착용해야 합니다. Kita itu ya 합니다, harus mengenakan alat pelindung yang seperti 방진 마스크, itu masker debu, atau 보안경, kacamata pelindung. Sekarang yang sama dengan isi artikel yang kita baca tadi itu yang nomor berapa? Nomor 1, opsi pertama, 그라인더의 날은, jadi mata pisau gerinda, 전원을 켠 상태에서 교체합니다. Kita itu menggantinya dalam kondisi menyalakan sumber listriknya. Ya, kalau kalian seperti itu ya, tangan kamu protol ya kayak gitu ya. Masa kamu mengganti mata pisau gerinda dalam posisi itu gerindanya hidup ya, mati kalian ya, protol tangan kalian ya. Jadi ini nggak betul ya. Nomor 2, 그라인더로 작업할 때에는, ya pada saat bekerja dengan menggunakan gerinda, 보안경을 써야 합니다. Kita itu harus menggunakan kacamata pelindung. Ya, ini betul ya. Nomor 3, 그라인더로 작업할 때에는, ya 그라인더로 작업할 때, jadi pada saat bekerja dengan menggunakan gerinda, masker는 쓰지 않아도 됩니다. Kita itu masker tidak menggunakan pun tidak apa-apa. Maksudnya itu boleh juga tidak menggunakan masker itu ya. Jelas ini salah ya punya. Kita harus menggunakan kacamata pelindung dan masker debu ini tadi.
Nomor 4, 물질을 바닥에 놓고 작업할 때에는 ya pada saat kita bekerja dengan menaruh ke lantai benda kerjanya, maka nari pakerop yang 해야 합니다. Kita itu harus menghadapkan mata pisaunya ke luar. Bukan menghadapkan keluar ya, tapi menghadapkan ke ini ya, anjok wenjok ini, ke dalam bagian sebelah kiri ini. Jadi nomor 4 ini tidak sesuai. Jadi jawabannya yang sesuai itu adalah yang nomor 2. Keraintoro 작업할 때는 pada saat bekerja dengan menggunakan gerinda, maka kita itu harus menggunakan kacamata pelindung. Oke, 정답은 2번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang EPS topik ilki pun yang nomor 1 ini 다음을 듣고 jadi dengarkanlah berikut ini kemudian 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Jadi pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi yang telah kalian dengarkan. Coba nomor 1 mari kita dengarkan di sininya lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 1번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 공구함에 망치가 있을 거예요. 몇 개 갖다 줄까요? 2개 갖다 주세요. 고맙습니다. Arti listeningnya yang nomor 1 ya 여러분. 공구함에 망치가 있을 거예요. Jadi 공구함에 di kotak peralatan 망치 itu palunya itu kemungkinan ada. 몇 개 갖다 줄까요? Kayo itu mau saya beri bawakan berapa buah, maksudnya itu mau saya bawakan berapa buah. 2개 갖다 주세요. Saya mohon untuk membawakannya 2 buah. Terima kasih. Ya, kira-kira jawabannya nomor berapa ya pun? 2 buah palu, berarti yang nomor 1. Oke, 정답은 1번입니다. Sekarang yang nomor 2 ya pun. 다음을 듣고 jadi dengarkanlah berikut kemudian 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Jadi pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. Oke, option pertama yang nomor 1. 네, 잘할 수 있어요. Ya, bisa melakukannya dengan baik. Nomor 1. Nomor 2. 네, 해보고 싶어요. Ya, 구시po ingin mencoba melakukannya. Ya, aku ingin mencoba melakukannya. Nomor 3, 아니요, 힘들지 않아요. Tidak capek. Seperti itu ya. Tidak capek. Nomor 4, 아니요, 어려운 것 같아요. Tidak, sepertinya berat. Seperti itu. Coba nomor 2 kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 2번. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 용접이 힘들어요? 1. 네, 잘할 수 있어요. 2. 네, 해보고 싶어요. 3. 아니요, 힘들지 않아요. 4. 아니요, 어려운 것 같아요. Arti listeningnya yang nomor 2 ya pun. 용접이 힘들어요. Apakah mengelas itu capek? Ya seperti itu ya. Maksudnya itu apakah pekerjaan mengelas itu melelahkan? Seperti itu ya. Jadi kalau ada orang ngomong seperti itu, apakah pekerjaan mengelas itu melelahkan? Jadi jawabannya adalah nomor 3. 아니요, 힘들지 않아요. Tidak capek atau tidak melelahkan. Seperti itu ya. Oke, 정답은 3번입니다. Sekarang yang nomor 3 ya 여러분, 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? Jadi dua orang ini sedang berbicara tentang apa? Nomor 1, 작업 규칙 itu artinya adalah tata tertib kerja. Nomor 2, 작업 도구 itu adalah peralatan kerja. Nomor 3, 작업 순서 urutan kerja. Nomor 4, 작업 장소 itu adalah tempat kerja. Coba nomor 3 kita dengarkan listeningnya lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 3번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 반장님이 표면을 깎으라고 하셨는데 뭘로 깎아야 돼요? 이건 금속이라서
줄로 깎아야 돼요. 공구함에 줄이 있을 거예요. Arti listeningnya yang nomor 3 ya 여러분. 반장님이 뼈면을 깎으라고 하셨는데 뭘로 깎아야 돼요? Seperti itu ya. Jadi Pak Mandor itu telah menyuruhku untuk memangkas bagian permukaannya. Akan tetapi saya itu harus memangkasnya dengan menggunakan apa? Seperti itu. Lalu yang wanita bilang, "Ikon gemsokiraso." Ini sebab dinamakan logam, maksudnya tuh ini dikarenakan logam, julro kakaya tuh, maka harus dipangkas dengan menggunakan kikir. Ya, maksudnya tuh maka kamu tuh harus memangkasnya dengan menggunakan kikir. Kungguhame juli isel koyeyo. Di kotak peralatan kikir itu kemungkinan ada, atau kita artikan itu kemungkinan kikirnya itu ada di kotak peralatan, seperti itu. Berarti nomor 3 ini dua orang ini sedang berbicara tentang apa ya Bun? Jadi berbicara tentang 작업 도구 peralatan kerja. Oke, 정답은 2번입니다. Sekarang yang nomor 4 ya 여러분, 다음을 듣고, jadi dengarkanlah berikut ini, kemudian 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling benar sebagai perkataan yang berkesinambungan atau dengan kata yang ada hubungannya, seperti itu ya. Coba nomor 1, option pertama, 네, 궁금함에 잘 넣어 놓겠습니다. Ya, saya akan, kalau ada kata kerja belakangnya ada kata nota meletakkan, kita silang aja kata meletakkan ini ya, kita fokus di kata kerja di depannya saja. Jadi ya, saya akan memasukkannya dengan baik ke kotak peralatan. Nomor 2, 네, 물건이 있는지 확인하겠습니다. Ya, ada tidaknya barangnya, saya akan memeriksanya atau saya akan memastikannya. Nomor 3, 네, 다치지 않도록 주의하겠습니다. Ya, saya itu akan berhati-hati supaya tidak terluka. Nomor 4, 네, 잘 보이는 곳에 보관하겠습니다. Ya, saya akan menyimpannya ke tempat yang kelihatan dengan baik, seperti itu. Coba nomor 4 kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab. Jawabannya yang nyambung itu yang nomor berapa ya Bun? 4번. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 용접할 때 불꽃이 튈 수 있으니까 조심하세요. 1. 네, 공구함에 잘 넣어 놓겠습니다. 2. 네, 물건이 있는지 확인하겠습니다. 3. 네, 다치지 않도록 주의하겠습니다. 4. 네, 잘 보이는 곳에 보관하겠습니다. Arti listeningnya yang nomor 4 ya 여러분. 용접할 때 saat mengelas 불꽃이 튈 수 있으니까 dikarenakan bisa terpercik bunga api atau dikarenakan bisa terkena percikan bunga api, 조심하세요, maka berhati-hatilah. Kalau ada orang seperti itu maka sambungannya itu yang nomor berapa ya Bun? Jadi jawabannya adalah yang nomor 3. 네, 다치지 않도록 주의하겠습니다. Ya, saya akan berhati-hati supaya tidak terluka. Oke, 정답은 3번입니다. Sekarang yang nomor 5 ya 여러분. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? Jadi, hal yang sama dengan isi yang telah kalian dengarkan di antara berikut ini itu yang apa? Yang option nomor berapa gitu ya. Nomor 1, 남자는 방금 작업을 마쳤습니다. Jadi laki-laki baru saja telah menyelesaikan pekerjaannya. Nomor 2,
남자는 용접봉을 찾고 있었습니다. Laki-laki itu sedang mencari elektroda atau sedang mencari lidi buat mengelas itu ya. Nomor 3, 여자는 자라시를 찾고 있습니다. Wanita sedang mencari saudara Jahara. Nomor 4, 자라시는 지금 절단 작업을 합니다. Saudara Jahara, ya kita penggal dari sini, saudara Jahara sekarang melakukan pekerjaan pemotongan atau memotong. Seperti itu. Coba nomor 5 kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 5번. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 마두 씨, 절단 작업은 다 끝났어요? 네, 방금 다 했어요. 그럼 자하라 씨한테 용접봉 좀 가져다 주세요. 아까부터 찾고 있었어요. Arti listeningnya yang nomor 5 ya Yerbun, ini ada percakapan antara 여자 dan 남자. Yang wanita berkata, 마두 씨, 절단 작업은 다 끝났어요. Jadi saudara Madu, apakah pekerjaan memotong sudah selesai semua? Ya, sudah kamu selesaikan semua, seperti itu ya. 네, 방금 다 했어요. Ya, baru saja saya telah melakukannya semua. Maksudnya itu, baru saja saya itu telah menyelesaikannya semua. Lalu, yang perempuan ini berkata, 그럼 자라시한테 용접봉 좀 가져다 주세요. Kalau begitu, saya mohon untuk membawakan, kata cum itu nggak ada artinya ya, bisa diartikan sedikit, bisa diartikan memperhalus kalimat di depannya. Kalau begitu, saya mohon untuk membawakan lidi las ini kepada saudara Jahara. Akabuto, ya, dari tadi dia itu sedang mencari-carinya, seperti itu. Jadi, ini nomor 5, itu jawabannya nomor berapa ya Bun? Hal yang sama dengan isi yang telah kita dengarkan tadi, jawabannya nomor berapa? Jadi jawabannya adalah yang nomor 1 ya. 남자는 방금 작업을 마쳤습니다. Jadi laki-laki ini baru saja telah menyelesaikan pekerjaannya. Oke, seperti itu. Oke, kita sudah sampai di bab 39 ya Yerbun. Nanti kita di pertemuan berikutnya akan membahas bab 40 ya, pertemuan selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan dari saya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.